Om Swastiastu, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, terutama pemirsa yang tertarik dengan masalah-masalah tradisi kuno. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan sedikit tentang desa adat tua atau desa adat tua. Tradisi kuno memang perlu kita pahami, kita ketahui bersama, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang maksimal terkait dengan tradisi kuno yang kita miliki. Jangan sampai sebaliknya, tradisi yang kita miliki justru membuat kita menjadi tidak baik. Kita tentu tidak ingin tenggelam dalam tradisi kuno, dan kalau tenggelam dalam tradisi itu pasti berbahaya bagi kita sendiri. Kalau bisa, sebaiknya kita bisa berenang di atas lautan tradisi kuno tersebut. Yang artinya kita harus bisa memanage, kita harus bisa berada di atas tradisi kuno tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tradisi yang kita miliki. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menguraikan sepintas terkait dengan desa adat tua. Di Bali kita kenal paling tidak ada 3 tipe desa adat. Yang pertama adalah tipe desa Bali Age atau Bali Mule. Yang kedua ada tipe desa Apenage, dan yang ketiga ada tipe desa Anyar. Untuk tipe yang nomor 1 yaitu tipe desa adat Bali Mule atau Bali Age, itu adalah desa-desa tua yang memang sangat kuat memegang tradisi adat budaya yang telah mereka miliki. Jadi tidak terpengaruh oleh adat budaya dari luar. Terutama tidak terpengaruh dalam hal ini adalah dengan Majapahit. Kita ketahui bahwa Majapahit berkuasa di Bali itu tahun 1343 Masehi. Sejak itulah budaya atau ada pengaruh terhadap desa-desa adat di Bali. Yang termasuk desa adat Bali Age atau Bali Mule ini, berarti kalau kita memakai patokan adalah kedatangan Majapahit, kedatangan dinasti Majapahit di Bali, berarti ya desa-desa yang ada sebelum 1343 tersebut. Mungkin desa-desa yang ada di zaman pemerintahan raja-raja Bali kuno yang sebelumnya. Kemudian desa-desa adat Bali Age atau Bali Mule ini biasanya ada di daerah pegunungan. Mengapa
desa-desa Bali Age ini atau Bali Mule ini ada di daerah-daerah pegunungan yang memang kuat, karena memang secara akses, secara topografinya memang sulit dijangkau oleh pihak-pihak luar, sehingga untuk memberikan pengaruh ke desa tersebut tentu akan tidak banyak bisa dilakukan. Desa-desa Bali Age ini atau Bali Mule ini tersebar di banyak kabupaten. Kabupaten Bangli banyak ada desa adat Bali Mule dan Bali Age-nya. Kemudian juga di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, dan mungkin juga di kabupaten-kabupaten lainnya. Khusus untuk Kabupaten Bangli, desa Bali Age atau Bali Mule ini terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kintamani. Walaupun ada beberapa desa adat kunonya ini, desa adat tuanya juga ada di wilayah kecamatan yang lain. Di wilayah Kecamatan Susut, di wilayah Kecamatan Bangli, dan Tembuku. Namun jumlah itu tidaklah banyak. Yang paling banyak adalah di Kecamatan Kintamani. Kemudian yang tipe 2 adalah tipe desa adat Apenage. Desa adat Apenage ini desa-desa yang sudah mendapat pengaruh dari Majapahit. Kita ketahui bersama bahwa Majapahit mulai menduduki Bali yaitu tahun 1343. Raja Bali pada saat itu dari dinasti Warmadewa adalah raja yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten, atau sering pula disebut dengan Sri Gajah Waktre atau juga Sri Tape Ulung. Bagi masyarakat Bali, raja ini sering juga dikenal dengan Raja Beda Hulu. Beda Hulu ini ada yang mengartikan bahwa memang entah dari mana asal ceritanya, kami juga tidak tahu. Tapi yang jelas sejak kecil kami mendengar bahwa Raja Beda Hulu itu adalah seorang raja yang berkepala babi, sedangkan badannya adalah badan manusia. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan Beda Hulu itu adalah berbeda dengan hulu. Hulu itu artinya pusat. Pusat yang dimaksud di era itu adalah Kerajaan Majapahit yang ingin memang mempersatukan Nusantara ini. Raja Beda Hulu itu memang berbeda pendapat dengan keinginan untuk mempersatukan Nusantara ini. Pemirsa yang berbahagia, memang ada cerita rakyat, entah dari mana sumbernya, kami tidak tahu. Raja Beda Hulu itu diartikan seorang raja yang berkepala babi tapi badannya adalah manusia. Kami tidak tahu persis dari mana sumber cerita itu dan kebenaran dari cerita tersebut. Tapi yang ada yang tertulis itu memang ada bahwa Raja Beda Hulu itu artinya adalah berbeda dengan hulu
Hulu maksudnya adalah dengan pusat. Pusat yang di sini dimaksud adalah Majapahit di era itu. Jadi karena berbeda pandangan dengan pusat, dengan Majapahit, itulah yang menyebabkan Raja Beda Hulu itu disebut Beda Hulu, beda dengan pusat. Namun ada juga, pastilah ada ini pemahaman yang lain terkait dengan pengertian Beda Hulu tersebut. Pasti banyak versi terkait dengan hal tersebut. Raja Beda Hulu ini atau Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini, kalau tidak salah itu adalah Raja Bali yang ke-26 dari dinasti Warma Dewa. Raja ini memang cukup disegani dan sangat bijaksana sekali dan mempunyai pasukan bala tentara yang kuat, sehingga pada saat serangan dari Majapahit di bawah Rakian Patih Gajah Mada itu memang di serangan yang pertama itu tidak berhasil ditaklukkan. Tapi di serangan yang kedua, Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja Beda Hulu tersebut dapat ditaklukkan. Pada di awalnya setelah Beda Kerajaan Bali ini takluk, Majapahit tidak segera mengisi atau menaruh raja, menugaskan seorang raja untuk memimpin Bali. Yang dikasih tugas untuk memimpin Bali pada saat itu adalah Kiai Agung Pasek Gelgel selama lebih kurang 7 tahun. Setelah itu barulah Majapahit mengirimkan raja ke Bali, yaitu Sri Kresna ke Pakisan. Sejak itulah masyarakat Bali mempunyai raja dari dinasti Majapahit. Di awal pemerintahan Sri Kresna ke Pakisan itu karena beliau tidak memahami dengan sepenuhnya terkait dengan adat budaya agama pelaksanaannya di Bali, sehingga mendapat pertentangan, perlawanan dari masyarakat Bali, terutama masyarakat Bali Age dan sekitarnya. Kemudian atas petuah wejangan dari Rakian Patih Gajah Mada, akhirnya Sri Kresna ke Pakisan merubah strategi, mengadakan pendekatan dengan penduduk dari Bali Age, Bali Mula, kemudian mulai mengadakan atau memperhatikan perayaan Ida Betara di Bali. Akhirnya sejak saat itu pemerintahan beliau bisa berjalan dengan baik dan Bali menjadi deg-deg aman. Bahwa desa adat Apenaga ini tersebar di seluruh kabupaten, terutama di daerah dataran. Ini tersebar desa adat Apenaga. Berikutnya, tipe yang ketiga adalah desa adat anyar. Desa adat anyar ini adalah desa adat yang terbentuk karena perpindahan krama penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang motivasinya, yang latar belakangnya adalah untuk
mencari penghidupan. Desa adat Anyar ini itu yang banyak ada di daerah Buleleng, kemudian di daerah Negara. Sehingga di sana masih ada desa-desa adat yang namanya pun ada yang Nusesari, ada yang apalagi yang mencerminkan memang dari kalau Nusesari pindahnya dari Nuse ke Negara. Di sana mereka menghimpun diri menjadi desa Nusesari dan banyak lagi yang lain, termasuk juga yang di Buleleng, membawa identitas desa asal mereka. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan desa adat Tua. Kalau kita lihat dari asal-usul keberadaannya, paling tidak ada 3 model desa adat Tua, terutama yang ada di Kabupaten Bangli, yaitu yang pertama desa adat Tua Uwed, kemudian desa adat Tua yang merupakan perpindahan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, tapi masih dalam satu kabupaten. Yang ketiga adalah desa adat Tua yang merupakan perpindahan dari kabupaten lain ke Kabupaten Bangli. Untuk model yang pertama adalah desa adat Serai yang terletak di wilayah Kecamatan Kintamani. Sesuai dengan prasasti yang ada di desa adat Serai, prasasti yang memang dibuat pada saat pemerintahan Sri Ugrasena yang merupakan raja kedua, Raja Bali kuno kedua setelah Sri Kesari Warmadewa. Di sana dalam prasasti tersebut memang disebutkan daerah Serai adalah merupakan daerah perburuan raja. Jadi di sana sudah ada komunitas atau krama masyarakat yang merupakan cikal bakal daripada desa adat Serai yang ada sekarang ini. Prasasti tersebut sampai sekarang masih disimpan di gedung pensimpanan di Pura Balai Agung Desa Adat Serai. Di sana di desa adat Serai tersebut itu menggunakan sistem ulu apad. Artinya ulu apad itu adalah sistem kepemimpinan yang pergantiannya itu sesuai dengan senioritas, sesuai dengan urutan kerama ngarep yang ada di sana. Di desa adat Serai itu peduluan ulu apadnya terdiri dari jero kubayan, mucuk, jero kubayan, kiwe, dan kemudian dibantu oleh jero bau, mucuk, dan jero bau, kiwe. Sistem ulu apad di desa adat Serai itu ada yang namanya saing 6 yang terdiri dari jero kubayan mucuk, jero kubayan kiwe, kemudian dibantu oleh jero bau mucuk dan jero mangku kiwe. Selanjutnya di bawah itu adalah jero singgukan mucuk dan jero singgukan kiwe. Inilah peduluan inilah yang melakukan aktivitas, yang memimpin aktivitas
segala aktivitas di desa adat tersebut. Sistemnya di sana untuk pergantian peduluan tersebut atau istilahnya adalah lad. Lad artinya sudah berhenti dari peduluan tersebut apabila salah seorang anaknya, putra putrinya ini sudah menikah. Itu sudah lad atau harus digantikan oleh strata yang ada di bawahnya. Kemudian yang berikutnya, desa adat yang berasal dari kecamatan lain. Kita ambil contoh di sini adalah desa adat Penglipuran. Desa adat Penglipuran ini asalnya adalah dari desa adat Bayung Gede yang ada di kecamatan Kintamani. Jadi antar kecamatan. Dulu di Bayung Gede ini masyarakatnya terkenal mempunyai dedikasi, loyalitas, etos kerja yang baik di mata Raja Bangli. Oleh karena itu, Raja Bangli kemudian mempercayakan beberapa tugas-tugas penting kepada Krama Bayung Gede. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi, akhirnya krama-krama tersebut yang mempunyai loyalitas, dedikasi, dan etos kerja yang baik kemudian dipindah ke wilayah ke Desa Kubu, Kecamatan Bangli. Di sana ditaruh di tempat yang dulu namanya adalah Kubu Bayung. Entah mengapa, entah kapan, akhirnya Kubu Bayung ini lama-kelamaan menjadi Penglipuran. Penglipuran itu artinya adalah, ada yang memberikan arti, itu pengeleng pura. Pengeleng pura yang maksudnya adalah bahwa walaupun pindah dari Bayung Gede ke Penglipuran, ke tempat yang lain, tapi selalu ingat kepada pura yang ada di Bayung Gede. Pura yang ada di Penglipuran itu adalah merupakan duplikasi, persis sama seperti yang ada di Bayung Gede. Apakah itu tata letak, pelinggih-pelinggihnya, pura-puranya, maupun prosesi, ritual, upacara yang dilakukan sama dengan di Bayung Gede. Sehingga tidak salah barangkali kalau itu disebut sebagai pengeling pura, selalu eling dengan puranya. Penglipuran juga diartikan sebagai tempat untuk melipur lara. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi Penglipuran sekarang kelihatannya pas, karena memang Penglipuran sekarang ini menjadi objek wisata yang cukup terkenal, yang berbasis desa adat tua sebagai tempat yang untuk melipur lara. Peduluan di desa adat Penglipuran terdiri dari Jero Bayan Mucuk, kemudian Jero Bayan Nyoman. Jero Bau Mucuk, Jero Bau Nyoman. Dan di bawahnya adalah Jero Singukan Mucuk, Jero Singukan Nyoman. Demikian seterusnya, di bawahnya masih banyak lagi. Jadi ini memang beda. Kalau yang tadinya istilahnya adalah Kiwa Tengan, di sini Mucuk dan Nyoman. Ada lagi hal yang unik di desa adat Penglipuran, adanya karang memadu. Jadi bagi krama yang ngemaduang atau memiliki istri lebih dari satu,
disiapkan pekarangan khusus untuk mereka. Ini adalah salah satu bentuk hukuman, sanksi bagi yang melakukan hal itu. Kemudian juga yang beda dengan desa-desa adat yang lain terkait dengan ulun setre. Kalau ulun setre di desa yang lain namanya Rajapati, kalau di sini namanya Pura Pelapuan. Selain namanya beda, tempatnya pun berbeda, yaitu tempatnya adalah di barat daya. Dan di setre pengaturan dalam menanam jenazah itu adalah paling yang diulu di luar itu adalah para peduluannya dulu. Kemudian diikuti oleh struktur yang di bawahnya. Dan yang lainnya yang cukup unik juga, yang beda dengan desa-desa adat yang lain, dapurnya di sana adalah di bagian utara dari pekarangannya. Kemudian bagian selatannya, balai sakenamnya di bagian selatan. Dapur ini kalau di tempat-tempat yang lain biasanya adalah di bagian selatan, di Teben. Tapi ini adalah di luar menurut ukuran desa-desa adat Apenage. Terkait dengan peduluan ini, lad peduluan itu apabila sudah menduda antara lain itu menjadi persyaratan lad, kemudian anaknya yang terkecil sudah menikah. Itulah desa adat Pengelipuran. Yang berikutnya, model yang ketiga yang ada adalah desa adat tua yang memang asalnya dari kabupaten lain. Yaitu kita contohkan yang ada di Kabupaten Bangli adalah Gebog, Satak, Bungan, Tiga. Desa adat Gebog, Satak, Bungan, Tiga ini asalnya dari daerah Asti, Kabupaten Karangasem. Karena pada saat itu diserang oleh Raja Buleleng, Gusti Panji Sakti, sehingga warga Asti pada saat itu lari, antara lain menuju ke daerah Bangli. Ada yang menuju di Bangli, ada yang menuju ke Selat, kemudian ada yang menuju ke Sulahan, ada yang menuju ke Bungan. Dibawa semua pertima-pertima, semua pejenengan-pejenengan dibawa semua. Ada pejenengan, ada pertima yang berupa batu hitam, ada pejenengan yang berupa tulup, kulkul, dan lain-lainnya. Itu dibawa semua. Di Bungan sendiri, setelah sekian lama, akhirnya membangun Banyar adat. Jadi di Bungan sendiri sudah penuh, kemudian memperluas lagi, akhirnya terbentuk Banyar adat di sana. Kalau tidak salah sekitar 8 Banyar adat yang dibentuk pada saat itu. Ada desa adat Linyong, Temaga, Kayu Amur, Malet Gede, Malet Kutu Mesir, dan yang lain-lainnya. Desa adat ini karena mungkin merasa untuk konsolidasi gitu, akhirnya menghimpun diri beberapa desa adat, beberapa Banyar adat dulu, yang sekarang sudah menjadi desa adat, itu menghimpun diri dalam bentuk Gebog, Satak, yang semuanya disatukan di Pura Desa Pusah Asti. Itulah sebagai pemersatu Gebog, Satak. Itulah pemirsa, jadi desa adat tua secara sepintas, secara garis besarnya dapat kami sampaikan. Dan walaupun termasuk desa adat tua,
Dan di wilayah yang sama itu masih mempunyai pula perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya. Inilah yang kita namakan dengan Desa Mawe Care. Desa Mawe Care ini tentu harus dihormati untuk menuju Bali Mawe Care. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara singkat ini, garis-garis besarnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami sinap dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.